Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor dunia digital, di mana pemerintah akan menerapkan larangan penjualan produk-produk dengan harga di bawah 1,5 juta rupiah di loka pasar Indonesia. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemerintah berencana menerapkan larangan penjualan bagi produk impor dengan harga di bawah 1,5 juta rupiah di loka pasar dalam negeri. Kebijakan ini guna melindungi produk-produk UMKM lokal yang dipasarkan dan dijual di loka pasar domestik. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan tengah menyelesaikan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Revisi Permendak tersebut akan mengatur larangan platform penjualan sistem elektronik alias e-commerce atau online shopping menjual barang impor senilai kurang dari $100 Amerika Serikat atau setara 1,5 juta rupiah. Kementerian Perdagangan beralasan kebijakan revisi Permendak Nomor 50 Tahun 2020 tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air, terutama dari serbuan produk impor yang dijual di loka pasar. Saat ini proses harmonisasi revisi Permendak tersebut telah berada di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, izin prakarsa dari Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Kabinet juga telah selesai. Selanjutnya tinggal menunggu tanda tangan Menteri Perdagangan yang akan langsung diundangkan melalui pengumuman berita negara. Sementara itu sejumlah kalangan mendesak pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan untuk mempercepat revisi Peraturan Menteri Perdagangan tersebut untuk membatasi maraknya e-commerce yang tidak menjual produk lokal melainkan produk impor. Peneliti ekonomi digital Indef Nailul Huda berharap pelaku e-commerce bisa membedakan produk mana yang masuk kategori barang impor dan lokal di platform tersebut sehingga akan lebih memudahkan masyarakat. Dari sisi regulasinya perlu penyempurnaan untuk Permendak Nomor 5 Tahun 2020, yaitu memasukkan social commerce sebagai unsur yang diatur dalam Permendak tersebut. Nah, ini sudah kita sampaikan juga. Kemudian juga kita perlu, sebelum ada revisi itu, kita perlu juga political will ataupun keinginan dari platform, termasuk TikTok ataupun e-commerce lainnya, itu terkait dengan ya kita harus bisa membedakan. Pertama adalah membedakan barang itu adalah barang impor dan barang lokal, karena di platform-platform itu tidak ada keterangan tersebut. Meski demikian, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan dan berhati-hati terkait dengan peraturan dagang yang sudah disepakati Indonesia dengan negara lain di kancah internasional. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, dilarang jual barang di bawah 1,5 juta rupiah di marketplace, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hilmi Adrianto. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Indonesia Association atau IDEA. Ya, halo, selamat pagi Pak Hilmi. Selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Pak Hilmi. Salam sehat juga Mas. Baik, tadi sudah disampaikan informasi yang menarik terkait dengan upaya pemerintah. Ini adalah kalau kita bicara latar belakangnya melindungi produk-produk UMKM begitu yang dipasarkan di loka pasar Indonesia. Nah, Anda melihat bagaimana kalau bisa disampaikan terlebih dahulu kinerja dari industri e-commerce di sepanjang semester 1 2023 ini, apakah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Pak Hilmi? Ya, terima kasih Mas. Kalau kita lihat memang di semester 1 tahun 2023 ini kita lihat dari penjualan secara online untuk loka pasar di Indonesia itu pertumbuhannya cukup positif Mas. Kalau kita lihat berbagai campaign yang dilakukan oleh berbagai marketplace di Indonesia itu cukup berhasil, termasuk salah satunya pada saat momen Lebaran maupun juga pada saat musim liburan kemarin. Jadi saat ini belanja online tetap diminati oleh masyarakat Indonesia. Baik, apakah selama ini juga marak penjualan produk-produk impor di loka pasar nasional? Kalau Anda cermati belakangan ini yang sering muncul dan demand-nya juga memang tinggi kah di dalam negeri? Ya, sebenarnya kan memang secara umum marketplace di Indonesia itu menganut sistem UGC ya Mas ya, User Generated Content, di mana penjual memang bebas untuk
mengupload produk-produk apapun gitu ya. Oke. Nah ini yang kemudian kita lihat banyak sekali yang saat ini diupayakan itu adalah produk-produk yang secara lokal sebenarnya. Nah, namun memang tidak menutup kemungkinan ada banyak produk impor juga yang ada di dalam marketplace Indonesia. Namun produk-produk impor ini sebenarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen di Indonesia. Yang kemungkinan besar juga produk-produk impor yang ada di dalam marketplace itu juga menjadi produk yang belum cukup terpenuhi oleh produsen lokal, Oke. sehingga memang masih ada produk-produk impor yang ada di dalam loka pasar di Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai jenis produk-produk impor yang dipasarkan di loka pasar e-commerce Indonesia ini lebih yang seperti apa, Kak? Yang kalau kita cermati dengan budaya konsumsi masyarakat Indonesia yang diminati begitu, Pak Hilmi? Ya, produk-produk impor cukup beragam sebenarnya yang ada di dalam marketplace. Namun memang yang terutama itu biasanya ada di sektor seperti elektronik, terus Oke. kemudian juga seperti spare part, terus kemudian seperti aksesoris untuk handphone, lalu ada fashion juga. Nah, ini termasuk yang menjadi paling banyak ada di dalam loka pasar di Indonesia. Baik, tapi demand-nya sendiri bagaimana? Demand-nya sendiri sebenarnya kalau secara supply dan demand mungkin perlu dikonfirmasi kembali ke masing-masing platform karena Oke. kita masing-masing platform memiliki keunggulan sendiri-sendiri gitu di bidang yang di kategori masing-masing sehingga sampai saat ini untuk dari IDEA sendiri kita belum memiliki data terkait hal tersebut. Baik, nah lantas bagaimana dengan upaya pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan ini yang saat ini tengah melakukan revisi ya terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Ah, ini dia pembatasan rencananya 1,5 juta rupiah ke bawah itu diharapkan ataupun nantinya akan diatur tidak boleh lagi dijual di loka pasar atau e-commerce Indonesia, Pak Hilmi. Ya, Kementerian Perdagangan sebenarnya cukup baik ya dalam arti kata berdiskusi dengan IDEA sebagai salah satu forum wadah untuk forum komunikasi ataupun dialog antara pemerintah dengan loka pasar yang ada di Indonesia. Kita berdiskusi bagaimana kemudian untuk memperkuat UMKM di Indonesia, gitu, mendukung produk dan merek lokal. Dan ini sebenarnya sejalan dengan komitmen yang dimiliki oleh IDEA sendiri untuk bisa terus mendukung produk-produk maupun merek lokal, terutama untuk UMKM Indonesia untuk bisa menangkap peluang yang ditawarkan oleh pertumbuhan dari ekonomi digital yang saat ini ada. Nah, kalau kita lihat memang dari Kementerian Perdagangan sendiri membuka ruang bagi IDEA juga untuk berdiskusi. Jadi terkait dengan beberapa poin yang disampaikan itu memang sudah ada diskusi sebelumnya dengan Oke. IDEA, namun memang di tahap harmonisasi ini kita masih belum dilibatkan kembali. Baik, kalau bisa dijelaskan di awal begitu diskusinya apa yang diinginkan dari pemerintah terkait dengan para pelaku e-commerce ataupun loka pasar di Indonesia terkait dengan kebijakan ini? Terkait kebijakan ini, saya melihat dari Kementerian Perdagangan memang lebih fokus kepada bagaimana menguatkan produk-produk dari UMKM itu sendiri, bagaimana UMKM bisa menjadi tuan rumah dan menjadi raja di negara sendiri. Nah, ini yang kemudian dicoba untuk dilakukan revisi terkait dengan peraturan yang sebelumnya belum mencakup mengenai perlindungan tersebut gitu. Nah, tapi memang dari IDEA sendiri kita berusaha untuk terus untuk bekerja sama dengan kementerian di Indonesia dengan berbagai pemangku kepentingan untuk justru mempromosikan produk-produk lokal gitu. Nah, ini yang seperti misalnya Gerakan Bangga Buatan Indonesia, kita mulai ikut dalam perumusannya sampai kepada implementasi. Nah, ini yang kemudian kita coba berikan informasi tersebut kepada Kementerian Perdagangan juga dalam perumusan dari revisi Permendak 50 ini. Oke. Pak Hilmi, adanya kekhawatiran begitu dengan produk-produk UMKM yang dipasarkan di Indonesia karena upaya pemerintah juga untuk bagaimana meningkatkan daya gedor begitu ya UMKM di Indonesia. Apakah memang yang penjualan produk-produk impor yang di bawah 1,5 juta itu mendominasi kah dari loka pasar di Indonesia selama ini ya menurut pengamatan IDEA sendiri? Iya, kalau dari IDEA sendiri nggak punya data mengenai harga di loka pasar secara umum gitu ya. Tapi memang barang-barang impor
mungkin perlu dijelaskan bahwa di dalam e-commerce sendiri ataupun marketplace di Indonesia itu ada yang memfasilitasi untuk cross border, jadi bisa impor secara langsung, kemudian dari pedagang luar negeri, lalu kemudian juga ada yang impor secara umum. Nah ini yang perlu dilihat kembali gitu ya, kira-kira apakah nanti dari revisi tersebut itu bisa melindungi UMKM dari impor yang seperti apa gitu. Nah ini yang sebenarnya kalau kita lihat dari cross border sendiri yang ada di pasar lokal di Indonesia saat ini itu rata-rata harganya memang sekitar di bawah dari $10. Oke, nah berapa banyak jumlahnya, kemudian berapa persentase yang disediakan begitu dari e-commerce Indonesia terhadap produk-produk UMKM, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Hilmi, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan jumlah e-commerce yang paling banyak dikunjungi ya oleh masyarakat di Indonesia. Kita akan cermati bersama. Yang pertama ada Shopee yang menempati posisi pertama, ada 158 juta kunjungan begitu ya. Ini di sepanjang kuartal 1 tahun 2023. Kemudian berikutnya Tokopedia 117 juta kunjungan, kemudian Lazada 83,2 juta, Blibli 25,4 juta, dan Bukalapak sekitar 18,1 juta kunjungan. Nah itu dia beberapa e-commerce yang terbesar bisa dikatakan di Indonesia. Ada 5 besar, Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Berikutnya proyeksi dari nilai transaksi e-commerce. Dari tahun 2021 sampai dengan 2025 kita lihat trennya ini terus mengalami lonjakan yang cukup signifikan ya pemirsa. Ini seiring dengan kemarin akibat pandemi masyarakat banyak berbelanja online, kita lihat peningkatannya sampai dengan 2025 itu proyeksinya 137,5 miliar dolar Amerika. Dari kalau kita lihat dibandingkan dengan 2021 hanya sekitar 67,4 miliar, kemudian 2022 86 miliar, 2023 sampai dengan 2025 lonjakannya terus mengalami pergerakan yang positif. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hilmi Adrianto, Wakil Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau AIDIA. Ya Pak Hilmi, kita akan lanjutkan kembali. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan begitu, Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak ini nampaknya yang mendominasi kunjungan ya dari masyarakat yang ingin berbelanja ataupun melihat-lihat barang secara online. Nah bagaimana dengan komposisi kalau bisa disampaikan juga porsi dari produk-produk UMKM Indonesia begitu di Lokapasar Indonesia Pak Hilmi? Iya, sebagian besar sebenarnya penjual dari yang ada di dalam Lokapasar itu adalah UMKM, Mas. Jadi memang ada yang produsen langsung, ada yang juga yang sifatnya reseller. Oke. Tapi memang produknya sendiri beragam yang dijual. Ada yang memang produk lokal, ini yang selalu kita coba untuk tingkatkan lagi. Kemudian ada juga yang memang produk impor untuk memenuhi kebutuhan konsumen tadi. Tapi secara kalau kita lihat memang sebenarnya angka dari komposisi dari yang tersebut kita tidak memiliki visibility karena memang produk yang dijual itu langsung dijual oleh si penjualnya gitu ya. Jadi dalam hal ini Lokapasar tidak memiliki visibility terkait hal tersebut. Oke. Nah, cuma kalau kita bisa lihat dari angka Hari Belanja Online Nasional tahun 2022 atau Harbolnas, ini angka transaksi produk lokal sebenarnya semakin meningkat sih Mas. Okay. Kalau kita lihat di tahun 2020 dibanding 2021 itu meningkat 18%. Dari angka 8,5 triliun menjadi sekitar 10 triliun untuk produk lokal dalam hanya waktu 2 hari saja. Jadi kalau kita bisa lihat demand untuk produk lokal juga semakin meningkat. Baik. Tadi ada peneliti ekonomi dari Indef yang menyebutkan sebaiknya pelaku e-commerce juga mencantumkan nih mana sih yang produk-produk UMKM lokal, kemudian yang barang-barang impor. Pak Hilmi, Anda melihat ini menjadi satu terobosan tidak sih sebenarnya? Ya mungkin hal tersebut kita lihat lagi juga dari sisi model bisnis yang diterapkan di e-commerce di Indonesia karena sebenarnya e-commerce di Indonesia itu ada macam-macam modelnya Mas. Jadi ada yang sifatnya B2C atau business to consumer, ada institusi,
Sehingga mungkin kita bisa lihat juga apakah penerapan tersebut menjadi efektif ketika diterapkan ke seluruh model bisnis e-commerce. Nah, di satu sisi saya memahami keberpihakan tersebut akan menguntungkan dari UMKM, cuman perlu diperhatikan kembali bagaimana best practice yang bisa diterapkan ke e-commerce di Indonesia. Nah itu dia. Apa yang bisa kita cermati dengan misalnya nanti ada klasifikasi begitu ya dari produk-produk impor ataupun produk UMKM lokal? Yang mungkin kalau saat ini saya belum bisa menanggapi sih untuk mencermatinya seperti apa gitu ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya memang untuk produk-produk lokal maupun produk impor tersebut memang kalaupun mau diklasifikasikan memang harus bisa memahami juga bagaimana pola praktek yang umumnya terjadi gitu ya di dalam Lokapasar. Karena memang di dalam Lokapasar sendiri kan sebenarnya Lokapasarnya tidak menyediakan tidak menjual barangnya secara langsung karena itu dan barang dimiliki oleh si penjualnya. Karena itu memang perlu diskusi lebih lanjut mungkin terkait dengan hal tersebut, bagaimana penerapan yang paling baiknya. Nah Pak Hilmi, kira-kira berarti mekanismenya akan seperti apa kalau memang nanti produk-produk yang di bawah 1,5 juta itu tidak bisa dipasarkan di Lokapasar di dalam negeri? Mungkin terkait mekanismenya nanti akan ada di dalam revisi Permendagnya. Untuk saat ini memang karena peraturannya sendiri masih belum final, kita saat ini masih memantau dan berkomunikasi dengan Kemendag terkait hal ini agar bisa nanti menyikapi aturannya dengan lebih baik gitu Mas. Nah respon dari teman-teman pelaku Lokapasar e-commerce sendiri bagaimana dengan adanya revisi Permendag ini? Pada dasarnya sih ide sebagai forum dialog gitu ya untuk Lokapasar, baik untuk yang pemain lokal maupun juga pemain asing itu pada dasarnya kita mencoba menjembatani lah gitu Mas. Jadi apa yang menjadi concern tapi juga pada dasarnya semuanya berkomitmen untuk mendukung produk-produk dalam negeri agar bisa lebih maju. Baik, tantangannya dengan adanya penerapan dari revisi ini apakah akan berdampak terhadap kinerja produksi ataupun penjualan di e-commerce? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Hilmi. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Hilmi Adrianto, Wakil Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA. Baik Pak Hilmi, kita akan lanjutkan kembali. Nah bicara mengenai seberapa jauh sih nanti kalau bisa kita menerka ataupun memproyeksikan dampak-dampak dari adanya revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 ini terkait dengan pelaku ataupun industri e-commerce-nya sendiri begitu di Indonesia. Ya, sebenarnya kalau secara dampak mungkin kita belum bisa mengukur sih Mas, karena peraturannya sendiri masih dirumuskan, belum final gitu ya. Jadi kita mencoba untuk berkomunikasi terus secara erat dengan Kemendag. Tujuannya adalah untuk bisa menyampaikan kira-kira potensi-potensi dampak terhadap masing-masing ketentuan yang akan ditetapkan di dalam revisi Permendag tersebut. Jadi posisi masih waiting list lah, menunggu ya hasil final ya. Oke. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai tadi barang-barang ataupun produk-produk yang masuk ataupun dijual di Lokapasar Indonesia ini kaitannya dengan cross border itu masih memungkinkan atau tidak sih? Sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa anggota IDEA yang memiliki fasilitas cross border, kalau data dari mereka itu menyampaikan bahwa sebagian besar sebenarnya bisnisnya itu lebih terkait kepada bisnis penjual untuk Indonesia gitu dan hanya porsi yang kecil untuk cross border, sehingga sebenarnya perlindungan terhadap produk lokal itu juga cukup tinggi di platform-platform yang memfasilitasi cross border tersebut. Nah ini yang coba kita lihat apakah memang untuk penerapan dari nanti pelarangan untuk misalnya cross border di bawah 100 untuk produk impor di bawah 100 USD. Ini kita melihat
upaya sebenarnya upaya dari masing-masing loka pasar itu sudah sangat kuat nih untuk produk-produk lokal gitu. Nah, untuk perlindungan itu sendiri sebenarnya juga sudah cukup diatur. Karena itu mungkin perlu penerapannya nanti bisa menjadi berimbang lah gitu untuk bisnisnya, sehingga tidak menyakiti dari bisnis dari setiap platform yang ada di dalam e-commerce di Indonesia. Oh oke, itu udah kesetaraan begitu ya, meskipun ada aturan yang membatasi penjualan, produk-produk impor di bawah 1,5 juta, tapi tidak sampai langsung mungkin, menghambat dari entah itu usaha mereka begitu ya, yang memasarkan produk-produk mereka di lokal pasar. Nah kira-kira dari Idea sendiri ada saran apa ini kaitannya dengan nanti mungkin penerapannya secara teknis kah, mekanismenya misalnya begitu Pak Hilmi? Mungkin kalau hal ini, perlu Hmm, apa ya, perlu duduk kembali gitu ya. Kita berharap dalam, proses harmonisasi ini bisa dilibatkan kembali gitu Mas, oke IDEA sebagai forum dialog dari, kedua belah pihak antara stakeholders maupun juga loka pasar. Kita oke. berharap, best practice yang sudah kita lakukan selama ini juga bisa menjadi pertimbangan Mmm, dalam revisi Permendak 50, sehingga mungkin, seperti yang saya sebutkan tadi, bisnis yang ada di dalam, loka pasar di Indonesia itu tetap bisa hidup juga. baik, efektivitasnya menurut teman-teman Idea dengan adanya revisi Permendak ini akan seperti apa terkait dengan produk-produk UMKM ya, yang dipasarkan di lokal pasar di Indonesia? Mengenai efektivitasnya saya mungkin belum bisa berasumsi sih Mas, Mmm, karena juga belum diterapkan. oke, Tapi, kita berharap memang, tentunya keberpihakan pada produk-produk ataupun, pengusaha lokal di Indonesia itu semakin tinggi. Mmm, Agar bisa juga menurut kita, ekonomi digital itu tumbuh dan dirasakan oleh bangsa oke. sendiri gitu Mas. Baik, terakhir bagaimana komitmen dari teman-teman, pelaku lokal pasar ya terkait dengan produk-produk UMKM yang memang, dijual dan dipasarkan juga di e-commerce di Indonesia? Ya, IDEA maupun, keseluruhan anggota dalam IDEA itu berkomitmen sekali Mas, untuk mendukung dengan penuh segala upaya pemberdayaan dari UMKM, kemudian juga bagaimana, memajukan produk-produk lokal sehingga produk-produk lokal itu yang bisa memenuhi kebutuhan maupun keinginan dari konsumen yang ada di Indonesia. Nah, kita sebenarnya sudah menggalakkan, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di Oke, mana IDEA sendiri terlibat mulai dari perumusannya sejak, dari awal pandemi sampai saat ini, sekaligus juga bagaimana mengimplementasikannya ke berbagai unsur di Indonesia, pemerintahan di Indonesia, baik itu pemerintahan pusat maupun oke. pemerintahan daerah. Bahkan sebenarnya, beberapa anggota kami juga terlibat dalam misalnya penyaluran, Mmm, subsidi dan lainnya gitu. Dan Hari Belanja Online Nasional juga kita selalu manfaatkan untuk, produk-produk lokal itu bisa menjadi, pilihan utama dari, oke. konsumen-konsumen yang ada di dalam, loka pasar di Indonesia. Dan sebenarnya kita tidak tertutup hanya pada kegiatan BBI, IDEA sendiri sangat membuka untuk segala upaya maupun, baik dari sisi pemerintah maupun industri untuk bisa memajukan ekonomi lokal. Itu dia yang paling utama adalah meningkatkan lagi pangsa pasar ya, produk-produk UMKM Indonesia di lokal pasar dalam negeri sehingga benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Di samping dengan adanya aturan dari revisi Permendak tadi juga ada asas keadilan di sana bagi pelaku pasar yang sudah memberikan sumbangsinya, kontribusinya juga ya terhadap produk-produk UMKM Indonesia. Baik, Pak Hilmi terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Pak Hilmi. Terima kasih Ya. Mas.